Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sahabat Nura yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun habis di bulan, bulan habis di hari, hari habis di jam, jam habis di menit, menit habis di detik, dan detik ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas di bulan yang penuh barakah ini, bulan Ramadan. Para pemirsa, sahabat Nura yang berbahagia, kita mengakui bersama sebagai manusia di dunia bahwa ada banyak peran-peran yang telah dilakukan oleh semua abdi Allah di dunia. Ada yang berperan sebagai petani, ada yang berperan sebagai kiai, ada yang berperan sebagai ustadz, ada yang berperan sebagai kuli, dan bahkan ada yang berperan sebagai petani dan santri mahasiswa. Dirala itu sahabat-sahabat Nura yang berbahagia, banyaknya peran yang dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah, tentunya saling melengkapi satu dengan yang lainnya, saling mengisi, saling melengkapi atas kekurangan yang telah dimiliki oleh orang lain. Karena melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh orang lain merupakan wujud cinta sejati di dunia dan di akhirat. Kita hidup di dunia ini ada banyak peran dan ada banyak tugas yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita berperan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak melenceng dari pedoman kita sehari-hari, naskah agung kita yaitu Al-Quranul Karim, dan pedoman kita hadis, ijma, dan qiyas. Apabila kita melenceng daripada naskah agung kita yang disutradarai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita berperan di pentas maya pada ini, di panggung yang besar ini. Apabila salah kita melakukan peran kita, taruhlah peran kita di bulan Ramadan ini yaitu melakukan ibadah puasa, melakukan ibadah sholat tarawih, dan aktivitas-aktivitas mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana kita bisa menciptakan kualitas daripada ibadah di bulan Ramadan kita ini dengan baik. Nah, sahabat Nura yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita salah memerankan kita sebagai abdi di bulan Ramadan, maka cepatlah improv. Kita kenal dengan improvisasi. Kita kenal bagaimana kita bisa kembali langsung pada peran. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, godaan-godaan kita sangat besar sebenarnya, karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang komplit loh. Ibadah lahir dan batin, ibadah jasmania dan rohania. Perut kita lapar, jelas, karena kita menahan hawa nafsu kita untuk makan. Pikiran kita lapar kepada hal-hal yang jadi sebuah kesenangan. Bahkan mata kita lapar kepada tontonan-tontonan yang sebelumnya kita ditonton, ya, kalau dan tontonan itu tidak menjadi sebuah tuntunan, umpama itu dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Dari itu sahabat Nura yang berbahagia, hawa nafsu kita di bulan Ramadan ini merupakan tolak ukur sukses dan tidaknya sebagai hamba memerankan peran kita di bulan Ramadan. Terlebih bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita. Kita kenal sebenarnya dengan budaya tentang pengendalian nafsu ini dengan budaya ngabuburit. Cuma kenyataannya yang real kita lihat itu ya banyak ngabuburit ini dilakukan oleh anak-anak muda, oleh ya tak menutup kemungkinan juga para anak surau sebenarnya.
hanya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, main ngegame, sampai tak terasa juga sih, tak terasa beduk tiba. Padahal ketika budaya ngabuburit ini diawali dari Sunda, anak-anak surau itu sebenarnya mengisi dengan hal yang positif. Ada yang mengaji, ada yang membuat puisi, ada yang tafakur, ada yang kontemplasi alam dan sebagainya. Dan ini sebenarnya pekerjaan anak surau pada masa Sunda dulu. Tetapi kenyataannya sekarang mengisi ruang di ngabuburit ini banyak anak-anak muda yang diisi dengan ruang kosong. Nilainya loh yang kosong, bukan pekerjaannya, nilainya yang kosong. Mari kita kembalikan budaya-budaya, tradisi-tradisi ngabuburit ini, khususnya di Nusantara ini, karena ini sudah merupakan budaya Nusantara, isi dengan hal-hal yang positif. Dan ini adalah tugas kita ke depan sebagai generasi muda. Isi dengan hal-hal yang positif. Kenapa tidak ke bibir pantai sajalah kita kontemplasi alam di sana, buat puisi dan sebagainya. Toh tanpa terasa beduk juga. Kenapa kita tidak ngaji di surau umpamanya? Dengan menikmati yang sama sih nikmatnya dengan main game umpama. Toh beduk tanpa terasa juga hadir juga, berbunyi juga. Nah, dari itu sahabat Nora yang berbahagia, sekali lagi, hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu kita adalah tolak ukur sukses dan kualitasnya ibadah kita di bulan Ramadan. Dan ini merupakan tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan apabila kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu kita, insya Allah kita akan mendapatkan tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi, marilah kita berperan hidup di dunia, di pentas yang besar ini dengan peran yang baik, dan jangan sampai menyalahi naskah agung dan juga pedoman-pedoman kita, hadis, ijma dan qiyas, yang merupakan mesin penggerak kita dalam berinteraksi, melakukan lakon kita di dunia. Apabila kita salah melakukannya, cepat improv, kita kembali kepada peran kita. Kalau santri salah, kita kembali pada para santri dengan cepat. Kalau sang kiai pun salah, kita kembali kepada posisi yang kiai. Agar apa? Yang menonton terhadap kita di pentas yang besar ini bisa terlihat dan merasakannya dengan indah. Ingat, kita ditonton oleh malaikat kita, Raqib dan Atid, ada banyak masyarakat, dan bahkan langsung ditonton oleh sutradara agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nur yang berbahagia, semoga ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.